Hai, balik lagi di channel aku, dan terima kasih untuk kalian yang udah mau ngeklik video ini. Nah, di video kali ini aku membahas sebuah kasus pembunuhan yang bahkan kasusnya membutuhkan waktu hingga 50 tahun lamanya untuk mengetahui siapa tersangkanya. Dan kasus ini datang dari negeri Paman Sam. So, tanpa banyak basa-basi lagi, inilah dia kasus dari Jane Burton. Jane Sanders Burton, seorang mahasiswi berprestasi di Universitas Harvard. Nah, dia ini lahir di Boston di tanggal 17 Mei di tahun 1945. Nah, saat kejadian naas ini terjadi, si Jane ini baru berusia 23 tahun. Dan ternyata dia ini juga tinggal sendirian di lantai 4 di sebuah apartemen kompleks di Sixth University Road yang dekat dari Universitas Harvard. Dan rata-rata ya, tetangga di lingkungannya itu juga aktif di komunitas Harvard. Jadi ya satu lingkup lah ya, apalagi dekat dengan kampus Harvard. So, ceritanya begini, di suatu pagi di tanggal 7 Januari di tahun 1969, si Jane ini tidak hadir nih di kampusnya. Padahal saat itu dia ini ada ujian yang sangat penting gitu kan. Secara dia seorang mahasiswa berprestasi, nggak mungkin dong dia nggak datang. Nah, ketidakhadirannya ini dinotis oleh pacarnya yaitu James Humphreys. Nah, James Humphreys ini menelpon dia berkali-kali, menelpon rumah gitu ya. Nah, tapi nggak diangkat sama sekali gitu kan. Karena khawatir ya sebagai pacar yang baik, si James ini kemudian di sore harinya datang mengunjungi apartemennya si Jane. Nah, tapi setelah diketuk berkali-kali, tidak ada orang yang membukakan pintu, senyap, sepi, hening gitu ya. Kemudian si James ini mendengar suara pintu yang terbuka dan ditutup kembali. Nah, setelah itu ada seseorang yang menghampirinya. Nah, ternyata yang menghampirinya adalah tetangga sekaligus temannya si Jane yaitu Donald Michelle. Nah, kemudian si James ini menceritakan apa yang terjadi kepada si Donald ini. Nah, mereka ini kemudian bersepakat untuk masuk saja nih ya ke dalam apartemennya si Jane gitu, masuk paksa gitu ya. Dan ternyata memang si Jane ini tidak kemana-mana. Dia ada di dalam rumahnya, tapi dengan kondisi yang menggemaskan. Nah, tubuh si Jane ini ditemukan tertelungkup dan tidak bergerak sama sekali di tempat tidurnya. Dia masih mengenakan baju tidurnya yang berwarna biru dan setengah dari tubuhnya ini tertutupi oleh selimut yang tebal. Nah, kemudian Donald ini dengan berani gitu ya, dan dengan hati-hati dia menuju ke arah tubuhnya si Jane ini. Nah, kemudian dia berusaha untuk membalikkan tubuh Jane. Nah, betapa syoknya dia saat dia melihat tubuh si Jane ini sudah dingin dan terdapat bekas luka-luka gitu ya, bekas pukulan, bekas memar di mana-mana di tubuhnya si Jane, dan Jane ini berlumuran darah. Nah, karena tidak mengerti apa yang terjadi, mereka ini kemudian menghubungi pihak kepolisian. Nah, setelah pihak kepolisian datang, polisi langsung menyelidiki tempat kejadian perkara atau TKP, dan polisi tidak menemukan bukti atau alat untuk menghabisi si Jane. Nah, karena hal ini, si polisi ini kemudian mencari-cari informasi lagi dan meminta kepada tetangga-tetangga di sebelahnya atau di apartemennya itu untuk memberikan informasi atau melaporkan hal-hal yang dianggap mencurigakan. Dari kasus ini kemudian polisi menemukan 2 orang saksi. Nah, 2 orang saksi ini masing-masing merupakan orang yang tinggal di satu gedung apartemen dengan si Jane ini. Nah, saksi pertama mengatakan pada jam 1.30 malam dia melihat seorang laki-laki aneh dengan tinggi 182 cm berlari ke arah jalan. Sementara saksi kedua mengatakan kalau malam itu dia mendengar suara-suara aneh dari pintu darurat milik apartemennya si Jane. Tapi sayangnya, dari keterangan 2 orang saksi ini tidak cukup nih untuk penyelidikan lebih lanjut tentang kasus ini. Sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi pada Jane sebelum kejadian? Nah, di tanggal 6 Januari, Jane ini masih sempat terlihat sedang makan malam bersama temannya di sebuah restoran yang bernama Acropolis. Nah, Acropolis ini merupakan tempat atau restoran yang sangat hits di saat itu karena dekat dari Harvard. Nah, kemudian Jane ini pulang sebentar untuk berganti baju dan pergi lagi bersama pacarnya James untuk bermain ice skating. Nah, setelah pulang dari skating, mereka ini singgah dulu nih sebentar ke Charlie's Pub. Nah, Charlie's Pub ini terletak tidak jauh dari apartemennya si Jane. Dan mereka ini pulang pada jam 10.30 malam. Nah, ternyata si James ini kemudian singgah sebentar nih ya ke rumahnya Jane dan mereka ini minum coklat hangat. Setelah itu si James ini pulang dari tempat atau dari apartemennya si Jane ini pada jam 11.30 malam. Nah, setelah si James pulang, ternyata si Jane ini dia mengunjungi tetangga sebelahnya yaitu si Jill dan Donald Michelle untuk mengambil kucingnya yang bernama Fuzzy, dan setelah itu mereka duduk-duduk sebentar ya untuk minum sherry sebelum akhirnya si Jane ini pulang pada jam 12.30 malam di tanggal 7 Januari.
Nah, dari rangkaian kegiatan yang Jane lakukan tidak ada yang aneh, tidak ada yang ganjil gitu ya. Kemudian polisi dan detektif masih terus mencari-cari nih ya, bukti untuk mencari tersangkanya. Dan kemudian dari hasil penyelidikan lebih lanjut, ditemukan kalau 2 jendela di apartemen si Jane ini memang terbuka, tapi tidak ada barang hilang. Serta pintu depannya itu juga terkunci dan tidak ada tanda-tanda dipaksa masuk. Karena hal ini kemudian polisi ini menduga kalau Jane ini dihabisi oleh orang yang dia kenal saat dia baru pulang dari rumah tetangganya. Setelah itu, tubuh Jane ini kemudian diautopsi. Nah, dari hasil autopsi ini ditemukan kalau si Jane ini sebelum dihabisi, dia ini dilecehkan terlebih dahulu. Dan sampel caranya juga sudah dikantongi oleh pihak polisi. Dari hasil autopsi ini juga ditemukan terdapat bekas pukulan berkali-kali dari benda tumpul yang mengakibatkan patah tulang serta memar-memar di bagian tubuh Jane. Kemudian Jane ini juga dites toksikologi dan terdapat alkohol yang belum tercerna di dalam tubuhnya si Jane. Dan setelah itu dari hasil autopsi ini juga diketahui kalau Jane ini meninggal 1 jam setelah dia sampai di apartemennya. Dari hasil ini polisi kemudian mencari dan membuat profil terhadap orang-orang yang dicurigai menjadi tersangkanya. Di sini ada 3 orang yang dicurigai menjadi tersangkanya. Yang pertama adalah James Humphries. Yes, pacarnya si Jane yaitu James. Nah, tapi karena tidak adanya bukti kuat atau tidak adanya bukti-bukti ya, James ini kemudian dikeluarkan dari daftar tersangka. Apalagi si James ini yang menemukan Jane pertama kali. Nah, orang kedua atau suspek kedua yang dicurigai adalah seseorang yang bernama Mike Grimley. Nah, dia ini merupakan lulusan Harvard dan juga sangat mengenal Jane. Nah, mereka ini sebelumnya pernah bertemu dan minum teh bersama. Karena itu dia dicurigai. Tapi lagi-lagi karena tidak adanya bukti ya, jadi si Mike Grimley ini juga dicoret dari daftar tersangka. Nah, suspek ketiga atau orang ketiga yang dicurigai adalah seseorang yang bernama Lee Parson. Nah, dia ini merupakan profesor antropologi di Universitas Harvard dan juga sangat mengenal si Jane. Si Lee ini juga sedikit mencurigakan bagi polisi karena terdapat bekas cakaran di lengannya. Tapi saat ditanya oleh polisi, itu dari mana kamu dapat bekas cakaran gitu kan? Nah, dia menyangkal, oh enggak pak, ini bekas cakaran ini tidak ada hubungannya dengan kematian si Jane, ini bekas cakaran kucing. Dia bilang gitu, dia menyangkal dan bilang kalau itu bekas cakaran dari kucing. Nah, lagi-lagi karena polisi tidak menemukan bukti konkret ya kalau si Lee ini adalah tersangkanya, makanya Lee ini juga dicoret dari daftar tersangka. Tapi polisi masih tetap mencurigai si Lee Parson ini. Nah, dari semua investigasi polisi dan detektif lakukan, tidak ada satupun bukti konkret ya yang menjurus ke arah siapa nih tersangka dalam kasus ini. Karena polisi ini tidak dapat mencocokkan sampel yang didapat untuk mencari tersangkanya. Dan apalagi di tahun 1960-an, teknologi tidak secanggih dan semaju sekarang. Nah, karena hal ini kemudian makanya kasus Jane Burton ini ditutup sementara. Nah, setelah beberapa dekade lamanya, kemudian di tahun 2017 barulah polisi membuka kembali nih kasus Jane Burton. Nah, ini karena ada beberapa orang yang meng-email yang memberitahu polisi untuk membuka kembali kasus ini. Nah, di tahun 2018 sampel yang didapat barulah dites. Tes pertama yang dilakukan untuk mencari DNA tersangkanya dilakukan pada Lee Parson. Nah, karena polisi masih terus mencurigai Lee Parson karena tidak ada bukti, makanya polisi ini masih kekeh untuk cek nih Lee Parson. Nah, setelah dites ternyata hasilnya tidak cocok sama sekali. Jadi, karena hal ini akhirnya Lee Parson benar-benar dikeluarkan dari daftar tersangka. Nah, tapi polisi dan detektif tidak menyerah begitu saja. Nah, mereka ini kemudian mencari lagi, membuat profil lagi untuk mencari tersangkanya ya, dengan orang-orang yang mungkin dicurigai gitu ya. Nah, setelah itu ditemukan kecocokan dari DNA dengan sampel yang ada dengan seorang pria yang bernama Michael Sumter. Nah, Michael Sumter ternyata adalah memang seorang kriminal dan dia pernah masuk penjara. Tapi sayangnya banget ya, si Michael Sumter ini sudah meninggal dunia di tahun 2001 karena penyakit kanker yang dia derita. Tapi lagi-lagi petugas polisi ini tidak menyerah begitu saja karena memang sudah tidak ada DNA yang baru dari Michael Sumter. Akhirnya polisi mencari adik laki-lakinya Michael Sumter ini untuk dites DNA. Dan hasilnya adalah match, cocok banget. Dan ternyata kasus dari Jane Burton ini tersangkanya adalah memang si Michael Sumter. Dan tahu gak sih, yang lebih parahnya lagi, di tahun kejadian itu, si Michael Sumter ini ternyata bekerja tidak jauh nih dari apartemennya si Jane. Hanya berjarak 1,6
kilometer saja. Jadi lumayan dekat lah ya, nggak bisa dibilang jauh-jauh banget. Dan ya, walaupun setelah sekian lama akhirnya ditemukan juga tersangka dari kasus ini, tapi itu tersangkanya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Begitu juga dengan korbannya. Nah, walaupun begitu, akhirnya kasus ini tidak jadi misterius lagi karena sudah dapat siapa nih tersangkanya, sudah tahu gitu kan. Dan sedikit informasi untuk menutup kasus ini, karena polisi di tahun 1960-an itu ya, tidak gercep ya, tidak cepat untuk mengetahui siapa tersangkanya. Si Michael Sumter ini, 3 tahun setelah kejadian Jane Burton ini, dia melecehkan lagi seorang wanita, dan wanita ini juga tidak selamat. Nah, karena hal ini si Michael Sumter dimasukkan ke penjara, walaupun akhirnya setelah 20 tahun kemudian dia dibebaskan. Dan ya, itulah tadi cerita dari kasusnya Jane Burton yang membutuhkan waktu hingga 50 tahun ya untuk mengetahui siapa tersangkanya, dan itu lama banget. Dan justice for Jane Burton ini lama banget gitu ya. Tapi untungnya ada orang-orang yang berusaha untuk membuka lagi kasus Jane Burton ini agar polisi mencari tahu siapa tersangkanya sehingga tidak jadi misteri lagi. Nah, kalau misalnya kalian suka dengan video aku kali ini atau cerita aku kali ini, boleh supportnya dong dengan klik like serta subscribe, dan jangan lupa juga lonceng notifikasinya dihidupkan agar kalian tahu saat video aku yang baru diupload. Anyway, terima kasih banyak yang udah nonton videoku sampai akhir, dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye!